Oke, baik. Ini akan melakukan live demo laporan praktikum keamanan cyber tugas 7. Tugas 7 kelas praktikum keamanan cyber kelas D. Jadi lanjut langsung saja ke bagian pertama, yaitu lab pertama. Akan dijelaskan atau dilakukan oleh teman saya. Baik, lanjut ke lab yang pertama yaitu explore, exploring DNS traffic. Langsung ke part satu, ya, yaitu eh, menangkap lalu lintas DNS. Dan langkah pertama jika telah diunduh install Wireshark, kemudian kemudian em, eh, baik, selanjutnya lanjut ke langkah kedua, capture DNS traffic atau menangkap lalu lintas di DNS. Poin A, klik start dan cari Wireshark, buka Wireshark dan mulai perekaman Wireshark dengan mengklik 2 kali antarmuka jaringan dengan lalu lintas. Dalam contoh ini, internet adalah antarmuka jaringan dengan lalu lintas. Kemudian pada command prompt ketik ipconfig atau flush hands dan tekan enter untuk menghapus change DNS. Oke, oke. Ke poin D, ketik nslookup dan tekan enter untuk masuk ke mode interaktif. Selanjutnya ke poin E, masukkan nama domain situs web dengan domain www.kisco.com digunakan dalam contoh ini. Jika sudah, kemudian poin F, klik exit setelah selesai. Tutup command prompt. Kemudian lanjut klik hentikan penangkapan paket untuk menghentikan penangkapan Wireshark. Baik, lanjut ke part 2, explore DNS query traffic. Poin A, yang pertama, amati lalu lintas yang ditangkap di panel daftar paket Wireshark. Masukkan udp dot port sama dengan 53 di kotak filter dan klik tanda panah atau tekan enter untuk hanya menampilkan paket DNS.
Poin B, pilih paket DNS berlabel query standar 0x0002 a www.kisco.com. Lanjut bagian B, select the DNS paket label standard query 0x0002 a www.kisco.com. Kemudian bagi poin C, pada panel rincian paket, perhatikan paket ini memiliki Ethernet 2, protokol internet versi 4, protokol datagram pengguna, dan sistem nama domain atau query. Lanjut ke poin D, perluas Ethernet 2 untuk melihat detailnya. Amati kolom sumber dan tujuan. Kemudian di sini ada pertanyaan, yaitu apa alamat MAC sumber dan tujuan? Antar muka jaringan mana yang dikaitkan dengan alamat MAC ini? Alamat MAC sumber adalah CC 6B 1E 53A611. Sedangkan alamat MAC tujuan atau destination MAC address adalah 001B 21BC 53CA. Alamat MAC sumber ini merupakan alamat fisik dari network interface card atau NIC yang terpasang di perangkat pengguna atau PC yang melakukan permintaan DNS, yaitu perangkat dengan IP 172.168.19235. Sementara itu, alamat MAC tujuan merupakan alamat dari perangkat gateway default. Dalam hal ini, kemungkinan besar adalah router atau switch yang berada di jaringan lokal yang memiliki IP 10.10.10.10. Lanjut ke poin E. Explain Internet Protocol version 4. Observe the source and destination IP version 4 address. Perluas Internet Protokol versi 4, amati alamat IP v4 sumber dan tujuan. Nah, baik. Jadi mohon maaf, Ner, di sini ada sedikit masalah, yaitu di warisarnya kita terdapatnya IP versi 6. Sedangkan yang di soal itu diminta IP versi 4. Jadi benar pertanyaan yang di bawah ini saya akan jawab sesuai gambar yang di atas. Baik, selanjutnya ada pertanyaan, yaitu pertanyaan, what are the source and destination IP address? Which network interface are the base IP address associated with, atau apa alamat IP antar muka jaringan mana yang dikaitkan dengan alamat IP ini? Alamat IP sumber source IP address adalah 172.168.19235. Dan alamat IP tujuan destination IP address adalah 10.10.10.10. Alamat IP 172
1619235 merupakan alamat dari perangkat pengguna atau host yang mengirimkan permintaan DNS. Kemungkinan besar sebuah komputer atau laptop yang sedang terhubung ke jaringan lokal. Sementara itu, alamat IP 10.10.10 adalah alamat dari gateway atau router lokal, yaitu perangkat yang menerima dan meneruskan permintaan DNS ke server eksternal. Baik, lanjut ke poin F, itu explain the user datagram protocol, observe the source and destination ports. Perluas protokol datagram pengguna, amati port sumber dan tujuan. Baik, ada pertanyaan, itu what are the source and destination ports? What is the default DNS port number? Source port adalah 55613, sedangkan destination port adalah 53 yang merupakan default DNS port number. Lanjut ke poin G atau bagian G. Buka command prompt dan masukkan ARP, A, dan ipconfig atau all. Selanjutnya pertanyaan, compare the MIC and IP address in the wildcard result to the result from the ipconfig all result. What is your observation? Bandingkan alamat MAC dan IP pada hasil wildcard dengan hasil ipconfig all. Apa pengamatan Anda? Wildcard menunjukkan alamat IP dan MAC yang persis sama dengan apa yang ditampilkan oleh perintah ipconfig all. Bagian H, perluas sistem nama domain atau query di panel rincian paket. Kemudian perluas bendera dan pertanyaan. Lanjut ke poin I. Observe the result. That flag is set to do the query atau amati hasilnya. Flag diatur untuk melakukan query secara rekursif untuk mencari alamat IP di www.kisco.com. Selanjutnya lanjut ke part 3 atau bagian 3, yaitu explore DNS response traffic atau jelajahi lalu lintas respon DNS. Poin yang pertama itu poin A, select the corresponding response DNS
paket label, standard query response 0x00 a www.kisco.com. Selanjutnya ada pertanyaan, yaitu what are the source and destination MAC and IP address and port numbers? How do they come the address in the DNS query packets? Alamat IP MAC dan port number dari pertanyaan awal sekarang menjadi tujuan. Dan sebaliknya, alamat IP MAC dan port tujuan dari pertanyaan awal sekarang menjadi sumber. Poin B, expand domain name system response. They expand the flag queries and answer. Oke, lanjut ke bagian C. Observe the result. Can the DNS server do recursive queries? Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Observe the CNAME and A records in the answer details. How do the results compare to answer lookup result? Output yang ditampilkan di Wireshark seharusnya sesuai dengan hasil yang diperoleh dari perintah ns lookup di command prompt atau terminal. Cerminan atau reflection. Yang pertama, from the Wireshark result, what else can you learn about the network when you remove the filter? Menghapus filter memungkinkan untuk menganalisis perilaku dan struktur jaringan secara keseluruhan. Yang terpenting untuk memecahkan masalah, pemantauan keamanan, dan memahami bagaimana perangkat saling berinteraksi. Kemudian yang kedua, how can an attacker use Wireshark to compromise your network security? Bagaimana penyerang dapat menggunakan Wireshark untuk membahayakan keamanan jaringan Anda? Seorang penyerang dapat menggunakan Wireshark untuk membahayakan keamanan jaringan dengan cara menangkap dan menganalisis lalu lintas data yang melewati jaringan. Jika jaringan tidak menggunakan enkripsi, misalnya HTTP, VTP, atau Telnet, maka data sensitif seperti username, password, dan isi pesan bisa terbaca secara jelas oleh penyerang. Ini dikenal sebagai sniffing. Oke, baik, untuk selanjutnya kita masuk pada bagian lab kedua, yaitu attacking MySQL database. Jadi dimana di SQL database kita akan membuka
file PCAP, terus open Shark dan muat file PCAP. Tapi pertama-tama kita buka CyberOps. Di mana aplikasi WhatsApp dapat di CyberOps, kemudian kita mencari aplikasi Wireshark, kemudian kita open. Nah, lanjut ke directory home analyst dan cari lab files atau pada bagian D kita cari files, kemudian SQL. Lab. Kemudian pada file ini kita akan melihat atau PCAP terbuka di Wireshark dan melakukan lalu lintas yang ditangkap. Kali ini file penangkapan ini berlangsung selama 8S selama periode 4 menit atau 441 detik durasi serangan injeksi SQL ini. Kemudian lanjut pada lanjut ke pertanyaan ini.
yaitu apa dua alamat IP yang terlibat dalam serangan injeksi SQL ini berdasarkan informasi yang ditampilkan, yaitu 10.0.2.4 dan 10.0.2 dan 4 dan 15. Nah, step yang kedua yaitu mari di sini kita akan melihat serangan injeksi SQL. Pada langkah yang ini kita akan melihat kemudian kita klik kanan pada garis yang ke-13, yang dimana kita akan memilih HTTP stream, dan di sini akan sangat membantu dan mengikuti aliran data sebagaimana yang dilihat oleh lapisan aplikasi dan mengarah ke pengujian query untuk injeksi SQL. Nah, lalu lintas sumber ditunjukkan dengan warna merah. Sumber telah mengirim permintaan GET ke host 10.0.2.15. Nah, sedangkan yang berwarna biru yaitu perangkat tujuan merespon kembali ke sumber. Jadi lanjut ke bagian B. Klik dan temukan dan masukkan 191, cari entry ini. Saat teks ditemukan, klik batal di kotak teks temukan dan cari pencarian string 1 sama dengan 1. Nah, di situ dia akan muncul. Jika penyerangan telah masukkan query 1 sama dengan 1 dalam kotak pencarian user ID atau searching box on target 10.0.2.15 to see if the application is vulnerable to SQL injection, atau kita melihat apakah aplikasi tersebut rentan terhadap injeksi SQL. Jadi di sini alih-alih aplikasi merespon dengan pesan kegagalan login dan aplikasi tersebut atau login failure message that it responded with a record from a database, atau yang dimaksudkan yaitu dengan merespon dengan rekaman dari basis data. Kemudian penyerangan telah memverifikasi bahwa mereka dapat memasukkan perintah SQL dan basis data akan merespon dengan rangkaian pencarian 1 sama dengan 1 menciptakan pernyataan SQL yang selalu benar. Kemudian kita lanjut ke close the flow HTTP stream windows atau kita keluar. Kemudian kita masuk ke hapus untuk menampilkan seluruh kecakapan Wireshark. Kita klik ke clear. Kemudian lanjut ke bagian berikutnya, yaitu di dalam tangkapan Wireshark klik kanan baris atau right click line 19, kemudian sama dengan tadi.
Dan lanjut ke bagian B, yaitu temukan dan masukkan, cari entry 1, masukkan 1 sama dengan 1, cari entry ini, dan kemudian sama dengan yang tadi. Kita akan lihat. Nah, kemudian lanjut. Di sini penyerangan telah memasukkan query 191 onion select database dengan user pagar ke dalam kontak pencarian user ID. Di mana dia merespon dengan pesan kegagalan login, aplikasi merespon dengan informasi berikut. Nah, kemudian lanjut ke bagian 4. Atau sebelumnya lanjut di sini, yaitu nama basis datanya adalah di FBEWA, yaitu localhost. Kemudian kita tutup lagi dan kita lanjut ke step 4, yaitu serangan injeksi SQL memberikan informasi sistem atau attack provider sistem informasi. Nah, di dalam tangkapan ini atau within the workshop chapter, right click line 22, kemudian sama kita melakukan hal yang seperti tadi, di mana kita akan melihat lagi di mana dia akan menampilkan pengiriman permintaan get ke host 10.02. Kemudian kita mencari lanjut, dia masih lanjut di bagian C, yaitu the attackers has entered a query. Null version yaitu pagar into a user ID search box on target 10.02. Nah, dimana perhatikan bagaimana pengenal versi berada di akhir output tepat sebelum kode HTML penutup pre atau div. Kemudian lanjut, apa versinya, yaitu MySQL 5.7.12.0. Kemudian kita keluar dan lanjut ke step 5, yaitu serangan injeksi SQL dan informasi tabel. Mana kita akan mengklik di bagian 2, kemudian user, kita akan mencari user. Nah, dimana kita lanjut ke bagian C, penyerangan telah memasukkan query 1 atau 1 sama dengan 1, yaitu union select null table name from information schema tables, atau
ke dalam kotak pencarian user ID target 10.0.2.15. Di sini kita akan mencari semua tabel. Kemudian apa perintah dimodifikasi dari satu atau union select di dalam kolom tadi dan lakukan untuk penyerangan. Nah, di mana database akan merespon dan keluaran yang lebih pendek yang difilterkan berdasarkan kemunculan data. Nah, kita keluar lagi dan lanjut ke langkah yang 6, yaitu the SQL injection attack concludes atau SQL berakhir. Kita akan pilih baris yang ke-28. Kita akan mencari di mana penyerangan telah memasukkan query sama dengan yang tadi, dan untuk menarik nama pengguna dan hasil kata sandi. Lanjut, di mana di sini ada pertanyaan, pengguna manakah yang hasil dengan kata sandi yaitu 1337. Kemudian menggunakan situs website such as Crackstation, di mana salinan kata sandi dalam cracker kata sandi dan dimulai memecahkannya. Apa kata sandi dalam teks biasa, yaitu Charler. Kita akan keluar. Nah, di sini ada pertanyaan yang dimana what is the risk of having platform use SQL launch, atau apa risikonya jika platform menggunakan bahasa SQL. Nah, bahasa SQL dapat disalahgunakan oleh penyerang melalui serangan SQL injection yang memungkinkan mereka mengakses, memanipulasi, atau menghapus data dalam database tanpa izin. Hal ini biasanya menyebabkan kebocoran data, hilangnya informasi sensitif, dan kerusakan integritas sistem. Kemudian yang kedua, browser the internet and perform a search on pre-event atau SQL injection attacks. What are the methods or steps that can be taken to prevent SQL injection attack? Atau jika internet dapat dilakukan dengan pencarian kata kunci mencegah serangan injeksi SQL, yaitu apa saja dua metode atau langkah. Yang pertama, menggunakan prepared statement atau query berparameter agar input pengguna diperlakukan sebagai data, bukan sebagai perintah kode. Kemudian melakukan validasi dan sanitasi input untuk menolak atau membersihkan input yang berbahaya. Nah, lanjut ke bagian yang terakhir. Kita akan buka CyberOps lagi kembali dan kita akan membaca log dan get more, less, and tail, dimana kita akan membuka berkas. Step pertama, membuka berkas log. Kemudian kita membuka langsung di sini ada pertanyaan,
What is the breakback of async get with large text file? Atau apa kelemahan penggunaan cat pada berkas teks besar? Yaitu kekurangan menggunakan cat pada file teks besar adalah isi file akan ditampilkan sekaligus sehingga sulit dibaca dan dianalisis. Lanjut ke bagian C. Dari jendela terminal yang sama menggunakan jadi kita masuk ke terminal. Dan kita akan buka dengan konteks atau the context of the file, si berkas berguling melalui jendela terminal dan berhenti sampai satu halaman ditampilkan. Itu kan sedang memakan waktu ini, benar. Jadi kita lanjut ke pertanyaan, apa kerugian atau what is the drawback of async more? Itu kekurangan menggunakan more adalah kita hanya bisa menggulir ke depan dan tidak bisa kembali ke atas untuk melihat bagian sebelumnya. Dan lanjut ke bagian D. Kita akan lanjut di Zoom yang berikutnya karena sini akan selesai. Lanjut ke poin D, perluas Ethernet 2 untuk melihat detailnya. Amati kolom sumber dan tujuan. Kemudian di sini ada pertanyaan, yaitu apa alamat MAC sumber dan tujuan? Antar muka jaringan mana yang dikaitkan dengan alamat MAC ini? Alamat MAC sumber adalah CC 6B 1E 53 A6 11. Sedangkan alamat MAC tujuan atau destination MAC address adalah 001B 21 BC 53 CA. Alamat MAC sumber ini merupakan alamat fisik dari network interface card atau NIC yang terpasang di perangkat pengguna atau PC yang melakukan permintaan DNS, yaitu perangkat dengan IP 172.168.19235. Sementara itu, alamat MAC tujuan merupakan alamat dari perangkat gateway default
Dalam hal ini kemungkinan besar adalah router atau switch yang berada di jaringan lokal yang memiliki IP 10.10.10.10. Lanjut ke poin E. Explain Internet Protocol version 4. Observe the source and destination IP version 4 address. Perluas Internet Protokol versi 4, amati alamat IP v4 sumber dan tujuan. Nah, baik. Jadi mohon maaf, Ner, di sini ada sedikit masalah, yaitu di warisarnya kita terdapatnya IP versi 6. Sedangkan yang di soal itu diminta IP versi 4. Jadi benar pertanyaan yang di bawah ini saya akan jawab sesuai gambar yang di atas. Baik, selanjutnya ada pertanyaan, yaitu pertanyaannya, what are the source and destination IP address? Which network interface are the base IP? Sorong address associated with, atau apa alamat IP antar muka jaringan mana yang dikaitkan dengan alamat IP ini. Alamat IP sumber source IP address adalah 172.168.19235. Dan alamat IP tujuan destination IP address adalah 10.10.10.10. Alamat IP 172.168.19235 merupakan alamat dari perangkat pengguna atau host yang mengirimkan permintaan DNS. Kemungkinan besar sebuah komputer atau laptop yang sedang terhubung ke jaringan lokal. Sementara itu, alamat IP 10.10.10 adalah alamat dari gateway atau router lokal, yaitu perangkat yang menerima dan meneruskan permintaan DNS ke server eksternal. Baik, lanjut ke poin F, itu explain the user datagram protocol. Observe the source and destination ports. Perluas protokol datagram pengguna, amati port sumber dan tujuan. Baik, ada pertanyaan, itu what are the source and destination ports? What is the default DNS port number? Source port adalah 55613, sedangkan destination port adalah 53, yang merupakan default DNS port number. Lanjut ke poin G atau bagian G. Buka command prompt dan masukkan ARP A dan ipconfig atau all.
Selanjutnya pertanyaan em, compare the MIC and IP address in the wildcard result to the result from the IP config or result. What is your observation? Bandingkan alamat MAC dan IP pada hasil wildcard dengan hasil IP config all. Apa pengamatan Anda? Wildcard menunjukkan alamat IP dan MAC yang persis sama dengan apa yang ditampilkan oleh perintah IP config all. Bagian H, perluas sistem nama domain atau query di panel rincian paket. Kemudian perluas bendera dan pertanyaan. Oke, lanjut ke poin I. Observe the result. That flag is set to do the query atau amati hasilnya. Flag diatur untuk melakukan query secara rekursif untuk mencari alamat IP di www.kisco.com. Selanjutnya lanjut ke part 3 atau bagian 3, yaitu explore DNS response traffic atau jelajahi lalu lintas respon DNS. Poin yang pertama itu poin A, select the corresponding response DNS packet label standard query response 0x00 a www.kisco.com. Selanjutnya ada pertanyaan, yaitu what are the source and destination MAC and IP address and port numbers? How do they come the address in the DNS query packets? Alamat IP, MAC, dan port number dari pertanyaan awal sekarang menjadi tujuan. Dan sebaliknya, alamat IP, MAC, dan port tujuan dari pertanyaan awal sekarang menjadi sumber. Poin B, expand domain name system response. They expand the flag queries and answer. Oke, lanjut ke bagian C. Observe the result. Can the DNS server do recursive queries? Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Observe the CNAME and A records in the answer details. How do the results compare to answer lookup result? Output yang ditampilkan di wildcard seharusnya sesuai dengan hasil yang diperoleh dari perintah ns lookup di command prompt atau terminal.
cerminan atau reflection. Yang pertama, from the research result, what else can you learn about the network when you remove the filter? Menghapus filter memungkinkan untuk menganalisis perilaku dan struktur jaringan secara keseluruhan. Yang terpenting untuk memecahkan masalah, pemantauan keamanan, dan memahami bagaimana perangkat saling berinteraksi. Kemudian yang kedua, how can an attacker use Wireshark to compromise your network security? Bagaimana penyerang dapat menggunakan Wireshark untuk membahayakan keamanan jaringan Anda? Seorang penyerang dapat menggunakan Wireshark untuk membahayakan keamanan jaringan dengan cara menangkap dan menganalisis lalu lintas data yang melewati jaringan. Jika jaringan tidak menggunakan enkripsi, misalnya HTTP, VTP, atau Telnet, maka data sensitif seperti username, password, dan isi pesan bisa terbaca secara jelas oleh penyerang. Ini dikenal sebagai sniffing. Oke, baik, untuk selanjutnya kita masuk pada bagian lab kedua, yaitu attacking MySQL database. Jadi dimana di SQL database kita akan membuka file PCAP, terus open Shark dan muat file PCAP, tapi pertama-tama kita buka CyberOps. Di mana aplikasi Wireshark dapat CyberOps, kemudian kita mencari aplikasi Wireshark, kemudian kita open. Nah, lanjut ke directory home analyst dan cari lab files atau pada bagian D kita cari files, kemudian SQL.
Kemudian pada file ini kita akan melihat atau PCAP terbuka di WireShark dan melakukan lalu lintas yang ditangkap. Kali ini eval penangkapan ini berlangsung selama 8S selama periode 4 menit atau 441 detik durasi serangan injeksi SQL ini. Kemudian lanjut pada lanjut ke pertanyaan ini, yaitu apa dua alamat IP yang terlibat dalam serangan injeksi SQL ini berdasarkan informasi yang ditampilkan, yaitu 10.0.2.4 dan 10.0.2 dan 4 dan 15. Nah, step yang kedua yaitu mari di sini kita akan melihat serangan injeksi SQL. Pada langkah yang ini kita akan melihat kemudian kita klik kanan pada garis yang ke-13, yang dimana kita akan memilih HTTP stream, dan di sini akan sangat membantu dan mengikuti aliran data sebagaimana yang dilihat oleh lapisan aplikasi dan mengarah ke pengujian query untuk injeksi SQL. Nah, lalu lintas sumber ditunjukkan dengan warna merah. Sumber telah mengirim permintaan GET ke host 10.0.2.15. Nah, sedangkan yang berwarna biru yaitu perangkat tujuan merespon kembali ke sumber. Jadi lanjut ke bagian B. Klik dan temukan dan masukkan 191, cari entry ini. Saat teks ditemukan, klik batal di kotak teks temukan dan cari pencarian string 1 sama dengan 1. Nah, di situ dia akan muncul jika penyerangan telah masukkan query 1 sama dengan 1 dalam kotak pencarian user ID atau searching box on target 10.0.2.15 to see if the application is vulnerable to SQL injection, atau kita melihat apakah aplikasi tersebut rentan terhadap injeksi SQL. Jadi di sini alih-alih aplikasi merespon dengan pesan kegagalan login.
dan aplikasi tersebut, atau login failure message that it responded with a record from a database, atau yang dimaksudkan yaitu dengan merespon dengan rekaman dari basis data. Kemudian penyerangan telah memverifikasi bahwa mereka dapat memasukkan perintah SQL dan basis data akan merespon dengan rangkaian pencarian 1 menciptakan pernyataan SQL yang selalu benar. Kemudian kita lanjut ke close the flow HTTP stream windows, atau kita keluar. Kemudian kita masuk ke hapus untuk menampilkan seluruh kecakapan Wireshark. Kita klik ke clear. Kemudian lanjut ke bagian berikutnya, yaitu di dalam tangkapan Wireshark klik kanan baris atau right click line 19. Kemudian sama dengan tadi, dan lanjut ke bagian B, yaitu temukan dan masukkan cari entry 1 masukkan 1/1 cari entry ini, dan kemudian sama dengan yang tadi. Kita akan lihat. Nah, kemudian lanjut. Di sini penyerangan telah memasukkan query 191 onion select database dengan user pagar ke dalam kontak pencarian user ID. Di mana dia merespon dengan pesan kegagalan login, aplikasi merespon dengan informasi berikut. Nah, kemudian lanjut ke bagian 4, atau sebelumnya lanjut di sini, yaitu nama basis datanya adalah di FMEWA, yaitu localhost. Kemudian kita tutup lagi, dan kita lanjut ke step 4, yaitu serangan injeksi SQL memberikan informasi sistem, atau attack provider sistem informasi. Nah, di dalam tangkapan ini atau within the workshop chapter, right click line 22, kemudian sama kita melakukan hal yang seperti tadi, di mana kita akan melihat lagi, di mana dia akan menampilkan pengiriman permintaan GET ke host 1002. Kemudian kita mencari lanjut, dia masih lanjut di bagian C, yaitu the attackers has entered a query. Null version
version yaitu pagar into a user ID search box on target 10.02. Nah, dimana perhatikan bagaimana pengenal versi berada di akhir output tepat sebelum kode HTML penutup pre atau div. Kemudian lanjut, apa versinya, yaitu MySQL 5.7.12.12 dan kita keluar dan lanjut ke step 5, yaitu serangan injeksi SQL dan informasi tabel, mana kita akan mengklik di bagian 2. Kemudian user, kita akan mencari user. Nah, dimana kita lanjut ke bagian C. Penyerangan telah memasukkan query satu atau satu sama dengan satu, yaitu union select null table name from information schema tables, atau ke dalam kotak pencarian user ID target 10.0.2.15. Di sini kita akan mencari semua tabel. Kemudian apa perintah dimodifikasi dari satu atau union select di dalam kolom tadi dan lakukan untuk penyerangan. Nah, di mana database akan merespon dan keluaran yang lebih pendek yang difilterkan berdasarkan kemunculan data. Nah, kita keluar lagi dan lanjut ke langkah yang 6, yaitu the SQL injection attack concludes atau SQL berakhir. Kita akan pilih baris yang ke-28. Kita akan mencari di mana penyerangan telah memasukkan query sama dengan yang tadi, dan untuk menarik nama pengguna dan hasil kata sandi. Lanjut, di mana di sini ada pertanyaan, pengguna manakah yang hasil dengan kata sandi, yaitu 1337. Kemudian menggunakan website such as Crackstation, di mana salinan kata sandi dalam cracker kata sandi, dan dimulai memecahkannya. Apa kata sandi dalam teks biasa, yaitu Charler. Kita akan keluar. Nah, di sini ada pertanyaan yang dimana what is the risks of having platform use SQL launch, atau apa risikonya jika platform menggunakan bahasa SQL. Nah, bahasa SQL dapat disalahgunakan oleh penyerang melalui serangan SQL injection yang memungkinkan mereka mengakses, memanipulasi, atau menghapus data
dalam database tanpa izin. Hal ini biasa menyebabkan kebocoran data, hilangnya informasi sensitif, dan kerusakan integritas sistem. Kemudian yang kedua, browser the internet and perform a search on pre-event atau SQL injection attacks. What are dua methods or steps that can be taken to prevent SQL injection attack? Atau jika internet dapat dilakukan dengan pencarian kata kunci mencegah serangan injeksi SQL, yaitu apa saja dua metode atau langkah. Yang pertama, menggunakan prepared statement atau query berparameter agar input pengguna diperlakukan sebagai data, bukan sebagai perintah kode. Kemudian melakukan validasi dan sanitasi input untuk menolak atau membersihkan input yang berbahaya. Nah, lanjut ke bagian yang terakhir. Kita akan buka CyberOps lagi kembali dan kita akan membaca log dan get more, less, and tail, dimana kita akan membuka berkas. Step pertama, membuka berkas log. Kemudian kita membuka langsung di sini ada pertanyaan, what is the breakbulk of async get with large text file, atau apa kelemahan penggunaan cat pada berkas teks besar, yaitu kekurangan menggunakan chat pada file teks besar adalah isi file akan ditampilkan sekaligus sehingga sulit dibaca dan dianalisis. Lanjut ke bagian C. Dari jendela terminal yang sama menggunakan jadi kita masuk ke terminal. Dan kita akan buka dengan konteks atau the context of the file, si berkas berguling melalui jendela terminal dan berhenti sampai satu halaman ditampilkan. Itu kan sedang memakan waktu ini, benar. Jadi kita lanjut ke pertanyaan, apa kerugian atau what is the drawback of async more? Itu kekurangan menggunakan more adalah kita hanya bisa menggulir ke depan dan tidak bisa kembali ke atas untuk melihat bagian sebelumnya. Dan lanjut ke bagian D. Kita akan lanjut di Zoom yang berikutnya karena sini akan selesai